9 Sistem Informasi Manajemen kelas pagi C. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mepresentasikan tentang materi expert system. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum apa sih itu expert system? Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan nih materi-materi apa saja yang nantinya akan kita bahas di video ini. Jadi di video ini kita akan ngebahas mulai dari definisi expert system, struktur expert system, tujuan expert system, metode expert system, efektivitas expert system, alasan penggunaan expert system, ciri-ciri expert system, kelebihan dan kekurangan expert system, dan simpulan expert system. Oke, masuk nih ke materi yang pertama, yaitu definisi expert system. Menurut Kusuma Dewi 2003-109, expert system atau yang biasa disebut dengan sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Nah, perlu diketahui nih, sistem pakar yang dimaksud merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya ada kedokteran, psikologi, mekanik, dan lain sebagainya. Nah, for your information nih, sistem pakar pertama yakni Dendral yang dikembangkan di Stanford pada akhir 1960-an. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tentang expert system nih. Nah, saya jelasin ya sedikit. Nah, di sini tuh ada knowledge base sama working memories. Nah, dua komponen ini berfungsi memberikan informasi. Nah, kemudian keduanya ini dimasukkan ke dalam interference engine. Nah, di dalam interference engine ini akan melakukan suatu penalaran. Nah, jadi interference engine ini bisa kita sebut dengan mesin yang melakukan pengujian dengan logika, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian diberikan kepada si user. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu struktur expert system. Jadi di dalam expert system ini memiliki struktur. Yang pertama ada user interface, yang kedua ada basic pengetahuan, yang ketiga ada knowledge acquisition, yang keempat ada interference engine, yang kelima ada workplace atau blackboard, yang keenam ada validitas penjelasan, dan yang ketujuh ada perbaikan pengetahuan. Nah, jadi di dalam interference engine terdapat dua penalaran. Yang pertama ada penalaran maju atau yang biasa disebut dengan forward chaining. Jadi forward chaining ini adalah strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesisnya. Nah, biasanya dirumuskan dengan menggunakan if. Yang kedua, ada penalaran mundur atau yang biasa disebut dengan backward chaining. Nah, jadi backward chaining ini adalah strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari mengambil keputusan terlebih dahulu, baru mencocokkan dengan fakta yang ada, dan biasanya dirumuskan dengan then. Di sini kan terdapat bagian model sistem bakar. Nah, bagian model sistem bakar ini kita bisa sebut juga dengan cara expert system bekerja. Jadi, di dalam bagian ini terdapat dua komponen yang paling penting nih. Yang pertama ada interference engine sebagai mesin dan knowledge base sebagai pemberi informasi. Nah, di dalam bagian ini juga terdapat tanda panah yang memiliki warna berbeda-beda. Yang pertama ada warna biru yang berfungsi memberikan instruksi dan informasi. Yang kedua ada yang berwarna hijau berfungsi memberikan solusi dan penjelasan, dan yang berwarna hitam berfungsi memberikan pengetahuan.
Jadi nanti sistemnya, si user atau pemakai memberikan instruksi kepada user interface, nanti bakalan diproses di interference engine. Nah, di interference engine ini nanti mendapatkan informasi dari knowledge base. Nah, dari knowledge base ini ada dua unsur nih. Yang pertama ada dari problem domain sama development engine. Nah, terus masuk ke knowledge base, terus diproses di interference engine. Nah, nanti diberikan kepada user interface gitu. Nah, nanti diberikan kepada si pemakai. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resvi. Menyampaikan materi berikutnya, yaitu ada tujuan expert system. Yang pertama ada interpretasi. Expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Yang kedua ada prediksi, mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga ada diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya multifungsi di dalam kondisi situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat ada perancangan desain, mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Yang kelima ada perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Yang keenam ada monitoring, melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Kemudian ada metode expert system. Yang pertama analytical hierarchy process, yang kedua ada deep research, yang ketiga ada breadth research, yang keempat ada best research, yang kelima ada forward chaining, yang keenam ada backward chaining. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada efektivitas experience system. Yang pertama ada akurasi dan kesalahan. Membandingkan tingkat keakurasi dalam memprediksi dengan menggunakan experience system dan metode atau ahli manusia, kesalahan yang dibuat oleh experience system juga perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keandalannya. Yang kedua ada waktu respons. Mengukur waktu yang dibutuhkan oleh experience system dan ahli manusia untuk memberikan solusi atau diagnosis. Biasanya experience system diharapkan dapat memberikan solusi dengan waktu yang lebih cepat dibanding dengan ahli manusia. Yang ketiga ada efisiensi. Menganalisis seberapa efisien experience system dalam menggunakan sumber daya seperti waktu dan tenaga dibanding dengan ahli manusia. Yang terakhir ada keandalan, memeriksa sejauh mana experience system dapat menghasilkan solusi dan yang konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Alasan menggunakan experience system. 1. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pengembangan experience system menjadi lebih canggih dan efisien. Yang kedua, kompleks masalah. Dengan bertambahnya kompleks masalah dalam berbagai bidang seperti kedokteran, keuangan, dan manufaktur, kebutuhan akan experience system yang dapat memberikan solusi cepat dan akurat semakin meningkat. Yang ketiga ada ketersediaan data. Dengan ketersediaan data yang melimpah, experience system dapat memanfaatkan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang lebih baik. Yang terakhir ada penghematan biaya. Penggunaan experience system dapat mengurangi ketergantungan pada ahli manusia sehingga dapat memperhemat biaya operasional dan waktu yang dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri expert system. Ciri-ciri yang pertama, terbatas pada bidang yang spesifik. Yang kedua, dapat memberikan penalaran atas data-data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara agar dapat dipahami. Yang keempat, berdasarkan kaidah atau rules tertentu.
kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang keenam, alias yang terakhir, outputnya bersifat nasihat atau anjuran dan tergantung dengan dialog usernya. Jadi tergantung sama kita yang menggunakan expert systemnya ini ya guys. Slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan expert system. Untuk yang pertama kita ke kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama bisa digunakan secara berulang-ulang secara otomatis. Jadi karena ini sistem bekerjanya secara otomatis ya. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Jadi karena ini expert system, yaitu bisa menyimpan pengetahuan dan keahlian dari pakar-pakar terdahulu. Dia menyimpulkan sendiri. Yang ketiga, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk ke dalam keahlian langka. Jadi kan karena ini itu sistem, dia itu bisa tahu gitu loh, keahlian para pakar yang bahkan sudah langka, dia itu bisa membaca semuanya guys. Nah, kita lanjut ke yang nomor 4 itu, ada meningkatkan produktivitas kerja. Jadi karena kita menggunakan expert system ini untuk kehidupan sehari-hari, otomatis dia itu bisa membantu pekerjaan kita guys. Pekerjaan kita jadi lebih cepat, jadi kita itu bisa menghemat waktu lebih banyak gitu. Yang kelima, meningkatkan reliabilitas. Dan yang terakhir, yang keenam, memiliki tingkat keandalan yang relatif sangat tinggi serta dapat bekerja secara real time. Selanjutnya kita langsung move aja ke kekurangan expert system. Kekurangan yang pertama, untuk membuat suatu expert system yang berkualitas sangat tinggi sangatlah sulit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pemeliharaannya serta untuk pengembangannya. Yang kedua, hasil expert system tidak 100% mutlak benar ya. Jadi kalau kalian menggunakan expert system itu, hasil yang kalian peroleh dari expert systemnya ini tidak 100% benar-benar ya guys ya. Jadi jangan terlalu percaya 100% juga sama yang namanya expert system. Expert system seringkali tidak fleksibel dalam menangani perubahan ataupun adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator Dewianti Mitasari. Terdapat beberapa contoh program yang menerapkan expert system. Yang pertama yaitu Dendral, merupakan aplikasi untuk mengidentifikasi struktur molekul pada campuran kimia yang tidak dikenal. Yang kedua ada Machine, merupakan software yang dibangun untuk mendiagnosis berbagai jenis penyakit. Dan yang ketiga ada Prospector, merupakan aplikasi yang diterapkan untuk kebutuhan pada bidang geologi. Kesimpulannya yaitu, sistem pakar atau expert system merupakan cabang dari salah satu mata kuliah kecerdasan buatan dalam proses membuat implementasi yang terwujud aplikasi berbentuk desktop maupun website. Metode sistem pakar mempunyai model dari pengetahuan manusia, mempunyai ruang lingkup pemrograman, serta mempunyai strategi untuk mencari. Expert system dapat membantu pekerjaan menjadi mudah terselesaikan dengan lebih cepat dengan proses pengambilan keputusan